Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, hidup ini hanya sekali, tapi akibat dari hidup ini akan kekal selamanya. Kita seringkali mengejar dunia, namun lupa bahwa ada sesuatu yang jauh lebih penting, keselamatan akhirat. Tahukah kamu bahwa ada dosa-dosa tertentu yang tidak hanya besar di sisi Allah, tetapi juga mengundang murkanya secara langsung. Dosa-dosa ini tidak hanya merusak hidup di dunia, tapi juga bisa menghancurkan masa depan kita di akhirat. Jika tidak segera ditinggalkan dan disesali dengan taubat sungguh-sungguh, dalam video ini kita akan menyampaikan ada 4 dosa yang paling besar dalam Islam. Dosa-dosa yang harus kita jauhi sejauh-jauhnya. Mari kita renungkan bersama, karena mungkin tanpa sadar kita pernah terjerumus dalam salah satunya. Yang pertama adalah dosa syirik ataupun menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku tercinta, dosa paling besar yang pertama dan paling ditakuti oleh para nabi dan orang-orang saleh adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu yang lain. Inilah dosa yang tidak akan diampuni jika seseorang wafat dalam keadaan belum bertaubat darinya. Bahkan seluruh amal baik akan menjadi sia-sia jika seseorang terjerumus ke dalam dosa ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang sangat besar. Dalam video kali ini menjelaskan bahwa syirik bukan hanya menyembah berhala atau patung seperti kaum jahiliyah. Syirik bisa menyelinap dalam bentuk yang halus dan tersembunyi dalam hati manusia. Dan itu adalah yang paling berbahaya. Bayangkan, ketika seseorang terlalu bergantung kepada manusia, terlalu takut kehilangan makhluk, atau terlalu berharap kepada kekayaan dan kekuasaan lebih dari harapannya kepada Allah. Itu pun bentuk syirik. Bahkan riya ataupun pamer ibadah, menyebut nama selain Allah saat menyembelih atau meminta kepada kuburan, juga termasuk bentuk-bentuk syirik yang sangat dikecam dalam Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apakah syirik kecil itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya atau pamer dalam beribadah. Saudara, sadarkah kita bahwa setiap kali kita mengandalkan sesuatu selain Allah, kita sedang mencemari tauhid kita? Setiap kali kita merasa bahwa rezeki datang karena manusia, bukan karena Allah, maka kita sedang membuka celah bagi syirik masuk ke dalam hati. Bahkan ketika seseorang menggantungkan kesembuhannya kepada jimat, kalung, ataupun benda keramat yang diyakini punya kekuatan, maka ia telah menyerahkan bagian dari keyakinannya kepada selain Allah. Inilah syirik yang bisa menghancurkan keimanan seseorang tanpa ia sadari. Ustadz pernah mengingatkan kita bahwa tauhid adalah pondasi hidup. Jika pondasinya rapuh, maka seluruh bangunan kehidupan akan roboh. Maka dari itu, kita wajib menjaga hati, lisan, dan pikiran dari segala bentuk kesyirikan, baik yang besar maupun kecil. Syirik besar ataupun syirik akbar seperti menyembah selain Allah atau meyakini adanya Tuhan selain Dia dan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Sedangkan syirik kecil ataupun syirik asghar seperti riya bisa membuat amal ibadah menjadi sia-sia. Umat Islam perlu memperbanyak istighfar dan menuntut ilmu tauhid agar tidak terjatuh dalam kesyirikan. Karena syirik sangat licin dan tersembunyi. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, sang bapak tauhid pun memohon kepada Allah agar dijauhkan dari syirik. Ya Tuhanku, jauhkanlah aku dan anak cucuku dari menyembah berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Maka bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasa aman dari syirik?
Mari kita koreksi diri, apakah selama ini kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya tempat bergantung, ataukah kita lebih sering menggantungkan diri pada manusia, jabatan, gaji, ataupun makhluk? Jangan biarkan hidup kita ternodai oleh syirik, karena sekali kita jatuh dan mati dalam keadaan syirik, semua amal akan terhapus. Tidak ada salat, tidak ada zakat, tidak ada haji yang bisa menolong. Bayangkan jika Allah murka karena kita menggantungkan hati pada selainnya. Bayangkan jika kita mati dalam keadaan membawa syirik di dalam dada, siapa yang bisa menolong? Tidak ada. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun tidak akan memberi syafaat kepada orang yang meninggal dalam keadaan musyrik. Mari jaga tauhid kita, mari bersihkan hati dari segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Kemudian yang kedua, durhaka kepada orang tua. Saudaraku yang dirahmati Allah, jika syirik adalah dosa terbesar kepada Allah, maka durhaka kepada orang tua adalah dosa terbesar kepada sesama manusia. Bahkan dalam banyak Al-Quran, setelah perintah untuk menyembah Allah, langsung disebutkan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Durhaka kepada orang tua bukan hanya membentak atau menyakiti fisik mereka, tapi juga berkata mengeluh saat disuruh, menolak permintaan dengan wajah masam hingga merasa lebih tahu daripada mereka. Bahkan diam tanpa perhatian pun bisa termasuk durhaka jika membuat hati orang tua terluka. Ustadz menjelaskan bahwa kedudukan orang tua sangat agung dalam Islam. Doa mereka adalah kunci keberkahan hidup kita. Restu mereka adalah ridha Allah. Namun betapa banyak orang yang sibuk mengejar karir, lupa menanyakan kabar ibunya. Sibuk membahagiakan pasangan, tapi melupakan ayahnya yang diam-diam menahan rindu. Durhaka kepada orang tua bukan hanya mendatangkan dosa, tapi juga menghalangi rezeki, merusak ketenangan hati, dan memutus jalan keberkahan. Jangan heran jika seseorang hidupnya selalu bermasalah, hati gelisah, dan usahanya buntu. Bisa jadi itu akibat dari sikapnya terhadap orang tua. Nabi Muhammad SAW bersabda, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Hadis riwayat Tirmizi. Bayangkan saudaraku, setiap tetes air mata ibu karena ucapan kita, setiap helaian nafas kecewa ayah karena sikap kita, semua dicatat sebagai dosa yang besar. Tak ada manusia yang bisa membalas jasa orang tua. Bahkan jika kita menggendong mereka keliling dunia, itu pun belum cukup. Jika hari ini orang tuamu masih hidup, peluklah mereka. Minta maaf sebelum terlambat. Jika mereka sudah tiada, doakan mereka setiap hari. Bangun malam dan sebut nama mereka dalam sujudmu. Karena itulah cara kita membalas cinta mereka. Cinta yang tak pernah meminta balasan. Jangan biarkan penyesalan datang saat mereka sudah tiada. Jangan sampai kita menjadi anak yang membuat mereka menangis di dunia dan akhirat. Kemudian yang ketiga, membunuh jiwa tanpa hak. Dosa yang menghancurkan umat. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar yang ketiga adalah membunuh jiwa tanpa hak. Dan ini merupakan dosa yang sangat berat di sisi Allah. Tidak ada satupun manusia yang berhak mencabut nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan dalam syariat. Jiwa manusia adalah ciptaan Allah dan hanya Allah yang berhak mencabutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 32, barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Bayangkan, satu nyawa yang direnggut tanpa hak dianggap seperti membunuh seluruh umat manusia. Begitulah dahsyatnya dosa ini. Dalam Islam, nyawa manusia sangat dimuliakan. Tak ada alasan apapun yang dapat membenarkan tindakan membunuh hanya karena emosi, benci, dendam, atau dunia. Namun membunuh di sini tidak hanya bermakna menghilangkan nyawa secara fisik. Ustadz menjelaskan bahwa membunuh bisa terjadi lewat lidah dan jari jemari kita. Fitnah, tuduhan palsu, perundungan dan menyebarkan aib orang lain
bisa membunuh hati dan semangat seseorang, bisa membuat orang kehilangan harapan hidup hingga merasa terasing dan tertekan. Bukankah hari ini banyak yang menderita secara batin karena ucapan orang? Bukankah banyak yang kehilangan harga diri karena dihina di media sosial? Bisa jadi kita tak sadar, tapi kita telah menyakiti, menyudutkan, bahkan membunuh jiwa orang lain hanya karena ketikan jari dan komentar kasar. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal. Pezina yang sudah menikah, jiwa dibalas dengan jiwa, dan orang yang keluar dari agama serta memisahkan diri dari jamaah." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya membunuh hanya dibenarkan dalam keadaan hukum yang sah menurut Islam. Selain itu, hukuman bagi pembunuh sangatlah berat. Jika tidak bertaubat, tempatnya adalah neraka yang kekal dan Allah murka kepadanya. Kemudian yang keempat, yaitu meninggalkan salat, penghancur iman yang sering diremehkan. Saudaraku yang dirahmati Allah, dosa besar yang terakhir adalah meninggalkan salat. Dosa ini mungkin terdengar biasa di telinga banyak orang karena dianggap hanya sebuah kelalaian. Padahal meninggalkan salat dengan sengaja adalah dosa yang amat besar, bahkan dapat menyeret seseorang kepada kekafiran. Rasulullah SAW bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya, maka sungguh ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad dan lainnya. Ulama menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas, lalai dan meremehkan termasuk dalam golongan pendosa besar. Namun jika meninggalkannya karena tidak menganggap salat itu wajib, maka ia telah keluar dari Islam. Salat adalah tiang agama. Jika salat rusak, maka seluruh bangunan amal pun ikut roboh. Salat juga adalah amalan pertama yang akan dihisab di akhirat. Jika salatnya baik, maka seluruh amal lain akan dinilai baik. Tapi jika rusak, maka semua amal lain pun tak akan menolong. Banyak dari kita sibuk mencari keberkahan hidup, rezeki yang lancar, hati yang tenang, tapi lalai dalam urusan salat. Kita mudah terjaga demi pekerjaan, hiburan atau media sosial. Namun sulit sekali bangun untuk salat subuh. Kita bisa bertahan berjam-jam menatap layar, tapi tak sanggup menegakkan 5 waktu dengan khusyuk. Tahukah kita bahwa meninggalkan 1 kali salat saja tanpa alasan yang sah membuat seseorang berada dalam dosa besar, apalagi jika salat itu ditinggalkan berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Salat bukan sekadar kewajiban, ia adalah penjaga jiwa, penghubung antara hamba dan Tuhannya. Orang yang meninggalkannya berarti telah memutus hubungan paling penting dalam hidup ini. Jika saat ini kita masih menunda-nunda salat, mengakhirkan waktu atau bahkan melalaikannya, maka inilah saatnya untuk berubah. Jangan tunggu ajal menjemput, jangan tunggu hati menjadi beku, jangan tunggu panggilan terakhir yang tak akan bisa dijawab. Karena jika kita mati tanpa pernah memperbaiki salat, maka tak ada yang bisa menjamin nasib kita di akhirat nanti. Saudaraku, 4 dosa besar ini bukan sekadar ancaman, tapi peringatan yang penuh kasih sayang dari Allah agar kita kembali kepadanya. Syirik, durhaka kepada orang tua, membunuh tanpa hak, dan meninggalkan salat. Semuanya bisa menghancurkan akhirat kita, kecuali jika kita bertaubat hari ini juga. Jangan biarkan hidup yang singkat ini berakhir dalam penyesalan abadi. Mari jaga tauhid, muliakan orang tua, lindungi sesama, dan dirikan salat dengan sungguh-sungguh. Jika video ini bermanfaat, bagikan kepada saudaramu agar kita saling mengingatkan menuju surga. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mempertemukan kita di jannahnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.